Yo, salam semangka dengan saya Pak Semangka dan di depan kita sekarang ini telah hadir Galaxy A52s 5G. Benar, ini 52s 5G bukan A53 ya, karena hal-hal seperti judul video ini yang pengen saya sampaikan kenapa saya malah pergi beli A52s 5G bukan A53 ya. Jadi hari ini sebenarnya hari terakhir pre-order A53 di Samsung, tapi karena takut bahwa A52s ini bakal discontinue dalam waktu dekat, makanya saya langsung beli dua unit ini hari ini. Nah, seperti judul video ini, saya jelaskan dulu terkait kenapa saya memilih A52s 5G dibandingkan dengan A53. Oke, yang pertama adalah soal harga. Jadi varian yang di depan kita saat ini adalah RAM 8GB, storage 256GB. Jadi untuk dengan varian yang sama, A53 saat ini dijual dengan harga 6,5 juta. Dan dua unit ini saya beli dengan harga 11.350.000. Jadi satu unitnya kurang lebih di bawah 5,7 juta lah ya. Jadi jika dibandingkan dengan varian yang sama, bedanya di atas 800.000 ya. Jadi dengan harga dengan varian yang sama, kemudian harga lebih murah 800 ribuan ya. Nah, oke. Terus yang kedua adalah soal yang menurut saya paling fatal sih menurut saya. Ya, jadi A52s 5G ini ditenagai oleh Snapdragon 778G. Ya, sedangkan A53 adalah chipset baru dari Samsung Exynos 1280. Ya, jadi memang secara pemakaian sehari-hari kita belum tahu sejauh mana kemampuan Exynos 1280 dari Samsung. Tapi dari berbagai sumber yang telah saya pelajari, ya, research dari berbagai macam website, sepertinya masih jauh di bawah 778G yang ditawarkan oleh A52s 5G ini. Ya, jadi itu alasan kedua. Alasan ketiga adalah charger, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa A53 itu sudah tidak lagi memberikan kepala charger kepada kita. Dan ini dilihat dari boxnya pun kita tahu, ini masih ada chargernya. Dan charger yang dikasih adalah 25 watt, lumayan bukan? Terus yang keempat adalah headphone jack ya. Di sini masih ada headphone jack, di situ udah nggak ada lagi di A53. Nah, selebihnya sih sebenarnya kurang lebih bisa dibilang hampir mirip, baik dari dimensi, bentuk, layar, kamera dan sebagainya itu kurang lebih sama. Cuma di A53 ada fitur baru yang namanya auto framing untuk kameranya. Itu menurut saya sih ya bagus ya. Sepertinya itu fitur terbaru. Cuman secara pribadi saya jarang pakai sih. Jadi saya tetap memilih chipset 778G dibandingkan dengan auto framing. Ya. Sebenarnya A53 pada masa pre-order ini bisa dibilang hadiahnya itu lumayan menarik ya. Kalau nggak salah hadiah yang diberikan saat pre-order itu ada Galaxy Buds Live. Itu harganya kurang lebih kalau sekarang di marketplace sekitar hampir mendekati 1 juta, apa 1 juta lewat sedikit. Kemudian ada skin Mobile Legends, Samsung Care 1 tahun, kemudian ada paket data dari XL. Ya, tapi overall sih menurut saya dari hadiah-hadiah itu yang diberikan, saya hanya tertarik pada Galaxy Buds Live-nya sih. Ya, tapi dengan selisih 800-an ribu, harusnya tambah sedikit kita dapat juga sih TWS itu. Ya, jadi akhirnya saya tetap memilih Galaxy A52s 5G. Oke, sekarang kita unboxing terlebih dahulu dua warna ini. Ya, kita buka dulu plastiknya. Oke, kita kesampingkan plastiknya. Oke.
Ya, ini boxnya sih nggak ada apa-apa ya. Oh ya, ini masih ada segelnya. Oke, cutternya kembali. Set. Set. Oke. Kemudian ini. Set. Set. Oke, nah box ini bisa dilihat satu unit warna putih, satu unit warna hijau. Ya, sebenarnya di depan hanya foto ininya, samping nggak ada apa-apa. Dan di bawah itu ada serinya ya, Awesome White. Ini juga sama, Awesome White. Awesome Mint ya, ini warna hijau. Oke, kita buka. Oke. Di sini ada apa nih? SIM ejector. Oke, manual book ya. Buku yang nggak bakal kita baca. Oke, di sini ada serial number ya, email. Oke, kemudian ini dua unit handphonenya kita. Galaxy A52s 5G Infinity O Display, quad kamera 64 megapiksel dengan OIS IP67 dust, water and dust resistance. Jadi ini speknya kurang lebih sama seperti A53 ya. Ya, ini warna putih, ini warna hijau. Nah, ini dia yang saya ngomong. Fast charging ya. Ini kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan nggak ya? Oke, ini adapternya. Oke. Kemudian ini kabelnya. Ini USB A to USB C ya. Ini enggak, bukan sih. Oke, jadi itu aja ya. Oke, kita coba buka dulu handphonenya. Dari mana? Oh. Oh. Oh, di sini ada ininya, pembukanya. Oke, jadi ini warna mint. Ya, kalau yang A53 nggak ada warna ini, adanya warna biru ya. Kemudian ini warna putihnya. Oke, jadi ini warna putihnya. Kita kesampingkan dulu. Oke, kita coba buka. Oke, ini jadi bahan belakangnya polikarbonat ya, plastik ya. Tapi feel-nya masih terasa bagus ya. Kokoh. Sampingnya ini mirip aluminium ya. Tapi ringan sih. Oke, headphone jack ya. A53 udah hilang headphone jack. Nah, ini dia. Oke, kita coba setup dulu. Kita lihat tampilan pertama dari A52s 5G ini.
Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Galaxy A52s 5G ya. Bisa kita lihat ya, layarnya hampir full screen, cuman ada sedikit bagian bawah ya, bezel yang sedikit lebih tebal dibandingkan dengan di atas. Tapi menurut saya it's okay dengan rentang harga 5 jutaan ini bisa bisa diterima ya. Overall sih menurut saya cukup cukup ini ya, cukup bagus ya. Terasa smooth ya saat kita scrolling. Karena ini 120 Hz juga ini ya, walaupun cuma 5 jutaan. Dan feel genggamnya ini bisa dibilang walaupun ini plastik tapi terasa premium gitu loh ya, terasa premium. Kemudian di kameranya ya, kita coba tes dengan oke. Wah, angle-nya juga ada, zoom juga ada ya, jadi bisa dibilang kamera ini udah full package ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang berminat pada A53 ya dan sudah melewati masa pre-order ya, saran saya jika masih bisa ketemu A52s 5G, segera ambil sebelum discontinue oleh Samsung. Karena dengan harga yang ditawarkan, harga lebih rendah tapi dengan spek yang lebih tinggi dan tambahan charger dan headphone jack, menurut saya ini jauh lebih worth it dibandingkan dengan A53 Samsung yang terbaru ya. Oke, sampai di sini saja video kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komen di bawah ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.